dulu ya. Tadi juga bantuan tempat untuk oksigen, kemudian dari yang kedua dari jasa kerja dan ada seluruh bersama-sama. Tuntutannya kami menolak kenaikan servis charge. Jadi pada dasarnya servis charge mau dinaikkan dari 87, sekarang dealnya terakhir itu yang ditetapkan dia loh ya, belum deal maaf, itu 80.000. Dia kekeh di angka 80.000, dan ketika kita menyampaikan penolakan, bahkan saya garis bawahi ya, ini ada perwakilan individu, jadi bukan paguyuban. Sebenarnya menemui mereka menawar di angka 70 pun atas nama individu, itu owner menolak, dan dengan simpelnya mengatakan menutup ruang diskusi dengan kita mengenai kenaikan service charge. Sebelumnya harganya berapa? 57 per meter, jadi setiap bulan 57 per meter. Jadi kayak saya, toko saya ada 4, itu kena 2,7an plus listrik. Saya kalkulasi kira-kira naik besok menjadi 4 juta. Per kapan itu, Pak? Per Maret. Jadi sudah ada edarannya. Lah ketika dia menutup ruang untuk diskusi dengan kita, kemana lagi kita harus mengadu? Ya ini saluran kita yang terakhir kalau bagi saya, DPRD atau Bapak Wali Kota. Untuk apa? Untuk menjembatani, biar dia tahu bahwa ini loh, kita itu kepukul pandemi itu hampir 2 tahun. Omset kami itu terjun bebas. Jadi setidaknya dengan mengerti itu apa? Jangan dinaikkan dulu. Mengertilah keadaan kami. Dan perlu digarisbawahi, bangunan di gedung PGS itu juga bisa Anda cek sendiri dan difoto. Kalau saya meminta rekan-rekan media untuk kritis juga difoto, tolong. Lihat aja dari atas. Layak enggak? Itu dinaikkan dari 57 ke 80.000. Rasa keadilan itulah yang akan kami tuntut. Kenapa kok ke sini? Karena setiap kali diplomasi pun yang memutuskan itu owner, tapi nyuruh orang, manajemen. Jadi manajemen dalam rapat dengan kami, dia nggak bisa mutusi. Dia selalu bertanya ke owner, padahal ownernya di Jakarta. Ya yang kami minta sekarang, ownernya datangkan untuk mendengar, menjembatani, kalau bisa batalkan kenaikan. Kalau informasi dari manajemen pertimbangan menaikkan itu apa katanya? Salah satu yang dikatakan itu mereka kesulitan keuangan, tidak nutup di budgetnya ya Mas ya, waktu itu rapat. Jadi coro-corone nek orang bisnis itu keuangannya nggak nutup nombok lah. Jadi dia dengan terpaksa menaikkan. Yang kalau saya pribadi, yang saya keluhkan adalah kenaikannya kok tajaman sepihak dan sangat luar biasa, dan dengan arogan menutup ruang diplomasi. Sebelumnya pernah ada sosialisasi gitu, mengundang dari teman-teman. Setelah dia sounding ada kenaikan, barulah terbentuk negosiasi. Jadi belum sosialisasi ya. Jadi dia tidak sosialisasi tapi langsung menaikkan, dia ngajak. Ya, terus akhirnya ketemu di harga berapa. Nah, disitulah ada beberapa kali dialog yang akhirnya tetap dengan terpaksa karena buntu ya. Kita mau nggak mau ini jalur terakhir lah. Mulai kapan Pak kenaikan? Mulai kapan ya tepatnya? Kalau tanggal saya nggak bisa. Kenaikan ini Maret ini. Ada berapa pedagang di sana sementara terkait? Banyak Mas, ratusan. Iya banyak. 300-an ya? Nah, yo kalau semua saya yakin nggak setuju Mbak. Iya. Lebih. Harapannya seperti apa Pak? Pemkot akan melakukan apa harapan dari pedagang? Kalau saya pertama setidaknya mendengar keluhan kami dan menjembatani mediasi, syukur-syukur menegur ownernya untuk membatalkan. Iki lho, iki pandemi mbok ngerti ya toh. Pedagang mungkin lagi abote kaya ngene. Batal iki. Meletre beneran. Tapi tadi terdapat fasilitas dari media gimana? Fasilitasnya ketiga itu ibarat rumah itu tidak ada atap. Jadi bolong-bolong. Toko saya saja. Jadi kalau saya dinaikkan itu saya agak tertawa kadang. Mau kok toko saya saja, catat saja ya, kapal pesiar besok. Itu kalau hujan pernah terocoh tuh ngeri masuk. Toko adiknya masnya ini juga. Toko Fitri tambah bolong-bolong. Bolong-bolong. Di mana-mana Fitri tanah Collection. tokonya. Kalau hujan deras itu Jadi ngenes Pak. khawatir sekali. Itu yang lantai atas. Gimana? Yang lantai atas atau gimana? Saya lantai dasar. Jadi hujan itu dari lantai, katakanlah dari atas ya, lantai satunya itu
karena yo bolong-bolong ya mungkin, jadi masuk ke toko saya. Tadi di audiensi sempat disebut, di orasi sempat disebut katanya pemberitahuannya hanya beberapa kali lewat WhatsApp, itu apakah benar? Kalau itu secara pasti saya nggak bisa bilang iya atau tidak, karena saya sendiri termasuk bagian dari paguyuban. Kadang-kadang saya tidak nggak kata ketenanan ya, saya tidak mau berstatement kalau memang aku nggak tahu pasti ya. Ya intinya itu. Cuma mengenai penolakan, nolak 100% saya yakin nolak. Mas kalau boleh tahu namanya Mas? Saya Cahyo. Selaku Saya salah satu owner di toko di BGS. Kalau di Paguyuban? Saya salah satu anggotanya. Paguyuban. Korlapnya. Nama paguyubannya apa sih? Ya Paguyuban pedagang BGS. Oh. Iya. Kalau service charge itu biaya sewa gitu ya? Servis Atau di luar itu? pemeliharaan. Oh. Jadi itu biasanya meliputi pemeliharaan kebersihan, keamanan, promosi ada bisa. biaya sewa sendiri juga ya? Ada. Iya, ada. Ada biaya sewa untuk tenan-tenan yang ngontrak coro-corone bulanan, tahunan, dan ada juga tenan yang memang sudah membayar sampai 2025. Kalau biaya sewa itu tidak naik? Oh, biaya sewa ngeri Mbak, cuma kan jujur ya, biaya sewa pun kalau dibuka, makanya sebenarnya ini jadi berita bombastis nanti. Ngeri Mbak. Jadi dinaikkan lagi juga ngeri, tapi maaf karena fokus kita bukan itu, kita lari ke situ dulu. Cuma kalau jenengan nanti mau mengulik itu, datang ke PGS aja. Jadi ada tadi pihak manajemen sebenarnya. Jadi kenaikannya kayak toko saya itu di bawah itu naiknya luar biasa ngeri. Ada salah satu yang ikut di sini juga tokonya itu dinaikkan sampai 65 juta lah per tahun. Keluar baru 2-3 hari ini keluar. Jadi tidak perpanjang. Pak, kalau selama ini kayak kerusakan gitu diperbaiki sendiri oleh penyewa karena tidak ada. Tergantung. Ini. Saya bisa bilang tergantung. Kayak contoh ya, ketika tenan itu menyuarakan kritis dan menyuarakan yang diterima dia nggak beres, dia bilang ke manajemen, ya ditandani. Tapi kalau kayak saya mending nggak dandani dulu, saya beneran. Atau kadang malah toko saya diamkan, saking anyele. Tapi yang harus digarisbawahi kalau dalam hal ini pihak manajemen PGS sebenarnya sudah menjembatani dengan baik. Kalau saya loh ya, ini kesuarannya. Tetapi memang ownernya yang meletre. Pak, ini nanti nunggu dijembatani oleh Pemkot dulu atau tetap akan membayar dengan tarif yang baru? Kemarin kesepakatan kita di Paguyuban, kita akan membayar di service charge yang lama sampai ada hasil. Ya, jadi perlu digarisbawahi. Kenaikan 57 sampai saat ini yang ditetapkan owner 80.000 kita tolak. Dari hasil dia yang gegeng segitu, kami sepakat untuk tidak membayarkan seharga 80.000 tetapi di harga 57.000 dengan harapan satu, pegawai yang di situ kayak keamanan, kebersihan tetap menerima gaji. Kita juga mikir ya, tetap berjalannya operasional. Yang kedua, dia juga tidak sepihak menyegel toko kami. Karena kan belum ada hasil dari negosiasi ini. Jadi sepihak dari dia, tidak bisa dia nyegel seenaknya. Itu harapan kami.